Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah yang saya muliakan, khususnya para pengurus, khusus ketua Mukarram Ustaz Bapak Abdus Salam beserta pengurus yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus dan juga kepada para asatizah, para hujjaj serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir berkumpul kembali. Mudah-mudahan kehadiran ini mendapat balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini giliran kita memahami ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim. Baik saudara-saudara, ini ayat penting sekali ini. Ini langsung merupakan bukti nyata, bukti konkret bahwa Nabi Ibrahim, anak dan cucunya beragama Islam. Jadi agama yang Allah kasih nama, yang diterima hanya satu, namanya Islam. Kemudian orang yang beragama Islam namanya Muslim, begitu. Kemudian kalau jamak Muslimun atau Muslimin. Adapun agama-agama yang bukan Islam itu buatan manusia. Mungkin dia mengadopsi, mengambil dari agama yang asli, kemudian ditambah-tambahin dengan merubah kitab asli.
dikasih nama agama A, agama B begitu. Itu nama buatan mereka sendiri. Adapun agama Islam bukan buatan kita, bukan buatan Nabi Muhammad, itu kasarnya buatan Allah. Allah yang kasih nama. Semua para rasul, semua para nabi agamanya satu, Islam. Paling beda sedikit antara Islam Nabi Ibrahim dengan Islamnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu beda ya sedikit lah begitu, nggak banyak, tapi pada garis besarnya percis dan sama. Ya. Lebih-lebih masalah ketuhanan. Ini ayatnya nih ya, yang berbunyi wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat muslimun ini yang perlu digarisbawahi. Coba lihat artinya nih. Dan Ibrahim telah mewasiatkan, Nabi Ibrahim berpesan itu kepada anak-anaknya. Anaknya kan diantaranya yang kita kenal yaitu Nabi Ismail dan Ishak. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Pengertian demikian pula Yakub artinya Nabi Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Anak-anak Nabi Yakub yang kita kenal yaitu Bunyamin dan Nabi Yusuf dan lain-lainnya itu. Kan anaknya belasan orang ya. Nah, itu mereka semuanya nih Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan ya, pesan mereka Allah udah pilih ini agama ya. Namanya agama Islam, lu jangan bergeser, tetap beragama Islam, sampai mati tetap beragama Islam. Itu keren banget pesannya itu. Nih, jadi demikian pula Yakub. Ya, Ibrahim berkata, maksudnya Ibrahim dan Nabi Yakub, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Ya. Innallaha astafa lakumuddin. Artinya Allah telah memilihkan agama ini bagimu. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Tulis tuh agama Islam. Pan main agama Islam ini. Agama dari Allah. Agama Allah yang kasih nama. Kalau yang lain nama yang mereka bikin tuh agama A, B, C, D, itu mereka-mereka aja. Ya, nggak benar itu. Maka disuruh pegang erat-erat sampai mati gitu. Yang lucu nih orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad mengaku-ngaku. Dibilang kan Nabi Yakub dulu berpesan ya supaya menyembah agama Yahudi. Aneh itu. Mereka ingin menentang tapi nggak punya bukti. Allah balikin, emang wahai orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad, emang kamu saksiin tuh Nabi Yakub waktu mati mesennya supaya anak-anaknya beragama Yahudi? Ya mana mungkin ya, ini Yahudi yang diajak ngomong oleh Allah yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yakub ya ratusan tahun. Mana mungkin mereka bisa hadir dan dengar Nabi Yakub berpesan supaya anak-anaknya beragama Yahudi. Yang benar yang tadi. Nabi Yakub berpesan, wahai anak-anakku, Allah udah pilih ini agama, namanya Islam. Lu jangan mati kecuali muslim. Itu yang ada. Tapi dasar Yahudi ingin mengelabui, ya nggak bisa. Gitu. Jadi itu agama Yahudi adalah nama yang mereka bikin. Tadinya itu Nabi Musa beragama Islam, kan pernah saya khutbahin itu, bahwa dulu ketika Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa, Fir'aun kan mengumpulkan tukang-tukang sihir, kemudian berhadapan dengan mukjizat Nabi Musa. Singkat kata, tukang sihir mengetahui bahwa sihirnya kalah, emang kalah benar-benar. Jadi ular-ular yang dibikin oleh tukang sihir dilalap sama ular Nabi Musa. Maka karena tukang sihir tahu ini Nabi Musa bukan tukang sihir, langsung mereka beriman. Nah ketika beriman, Fir'aun ngamuk, maka tukang sihir disiksa. Tukang sihir berdoa begitu, Robbana afriq alaina sobro,
Ya Tuhan kami, tuangkanlah kami kesabaran, berikan kepada kami ketabahan, tetap memeluk agama Islam walaupun apapun siksaannya. Terus kata mereka, wa tawaffana muslimin, matikanlah kami muslim. Tuh, itu tukang sihir Firaun itu. Maka Nabi Musa saudara-saudara beragama Islam. Ya kitabnya Taurat. Cuman tuh Yahudi dipakai ngadopsi, ngambil Taurat juga. Cuman Tauratnya udah dirubah. Dengan nama baru, namanya agama Yahudi. Tuh kalau perlu kita tahu begitu supaya kita ya nggak terkecoh lah, nggak tertipu begitu. Nah ini nih kata orang Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad, bahwa dulu katanya Yakub pada waktu meninggal itu kan berpesan supaya beragama Yahudi. Allah balikin ini, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuh muslimun lagi. Adakah kamu hadir? Allah balikin, hei orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad, emang lu hadir? Emang lu ada ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dekat mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya. Nah ini yang benar nih, Nabi Yakub pesan, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Maka kata anak-anak mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, menyembah Allah dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Nabi Ibrahim, ya Tuhannya ya namanya Allah, Tuhannya Nabi Ismail dan Ishak, yaitu ciri-cirinya Tuhan yang Maha Esa. Itu Tuhan yang benar, yang gak ada sekutu. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Wa nahnu lahu muslimun. Kata-kata muslim yang tunduk artinya. Maka tuh ciri-ciri orang muslim gak neko-neko. Gak bikin-bikin Tuhan punya keturunan, Tuhan punya sekutu, Tuhan punya anak. Gak neko-neko tuh orang Islam ditunduk. Nge aja udah. Muslimun gitu. Ya, berserah diri, tunduk begitu. Itu kata-kata muslim. Nah itulah pangkat yang Allah berikan kepada agama yang Allah redai, kepada orang-orang yang memeluk dan mengikutinya ya. Kemudian saudara-saudara, ini orang Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad emang dia ngadi-ngadi banget begitu, berdebat dengan Nabi Muhammad, ya kalah. Nabi Muhammad di backing dengan Al-Quran, kalah mereka. Ini diabadikan dalam Quran. Jadi mereka itu kadang-kadang membawa-bawa para nabi. Mereka mengatakan kami kalau masuk neraka paling sebentar. Kok sebentar? Apa sebabnya? Mendapat syafaat dari nabi kami. Ya, Nabi Yakub nenek moyang kami, ntar bawahannya banyak sekali itu. Ya, mereka nanti akan memberikan pertolongan. Ya Allah jawab itu, nggak bisa ada pertolongan. Karena lain agama, mereka Nabi Yakub itu beragama Islam. Kalau kamu, ya bukan Islam, Yahudi kasarnya lah. Mana bisa Islam membantu Yahudi, nggak ada itu di akhirat. Ya sudahlah katanya, yang mereka, lu. Kenapa bawa-bawa mereka tuh yang udah meninggal, yang duluan ya, dibandingkan kamu. Nah ini ayatnya nih 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu. Kenapa bawa-bawa nabi-nabi yang lalu? Allah balikin, itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakannya. Mereka telah beriman, berbuat baik. Ya nanti mereka mendapat balasan. Kamu ini jahat menentang, nanti mendapat hukuman begitu. Jadi istilahnya ini orang Yahudi selalu dia berada di belakang nenek moyang mereka tuh yang nabi-nabi. Emang nabi-nabi nenek moyang mereka banyak. Selalu mereka begitu. Ya, berada di belakang mereka, seakan-akan nenek moyang mereka tuh akan membela mereka di akhirat. Ya. Maka tuh ada istilah lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah.
api tidak akan menyentuh kami di neraka paling sebentar. Itu kenapa mereka mengatakan sebentar? Karena mereka meyakini seandainya masuk neraka nanti ada yang bantuin. Ya. Padahal kan mereka kafir, nenek moyang mereka Islam. Mana mungkin si Islam membantu kafir? Ada dinding pemisah. Itu yang ada syafaat yang dulu kita terangkan antara orang Islam dengan orang Islam. Ya, kita Nabi Muhammad membantu syafaat kepada umatnya sama-sama. Kalau syafaat membantu orang kafir memang ada juga itu yang namanya syafaat di padang mahsyar itu. Ya, itu bukan syafaat masuk surga, hanya sekedar untuk supaya selesailah urusannya, jangan terkatung-katung. Maka Nabi memohon kepada Allah agar diberesin tuh. Itu syafaat juga, tapi enggak menunjukkan syafaat itu yang tadinya neraka masuk surga, enggak ada itu. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah ya, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa para nabi-nabi konkret betul-betul mereka beragama Islam. Nah ini ayat selanjutnya ini juga menceritakan orang Yahudi, orang Nasrani emang keras kepala. Mereka mengaku benar udah susah ini. Orang salah ngaku benar, ini tekak banget ini. Tekak sekali saudara-saudara ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi. Kata orang Yahudi gitu. Atau Nasrani, artinya hendaklah kamu menganut agama Nasrani. Kata orang Nasrani. Jadi masing-masing mengakui kebenarannya. Orang Yahudi mengakui kebenarannya, orang Nasrani mengakui kebenarannya. Maka masing-masing berlomba-lomba tuh berusaha menarik orang Islam khususnya. Gitu. Jadi kata Yahudi, ayo masuk ke agama Yahudi, kata Yahudi. Nasrani nggak mau ngalah, ayo masuk agama Nasrani. Gitu. Itu di zaman Nabi ya begitu. Nah Allah balikin, nih ikutin agama Nabi Ibrahim. Karena kan Ibrahim itu kan mereka akuin. Mungkin ikutin Nabi Muhammad, agak sulit udah. Ikutin nih Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim mereka akuin. Bahkan direbut-rebut. Kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim Yahudi. Kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Maka Allah jadiin patokan tuh. Yang benar jangan ngikutin Yahudi, yang benar jangan ngikutin Nasrani, yang benar adalah ngikutin Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad agamanya menjelma itu di situ agama Nabi Ibrahim. Enggak banyak beda antara agama Nabi Ibrahim dengan agama Nabi Muhammad SAW. Ini cara Allah ini membungkam mereka. Apa lu bilang begitu? Ikutin agama Yahudi, ikutin agama Nasrani. Ini yang benar, ikutin Nabi Ibrahim. Kan udah aku itu Nabi Ibrahim. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, tetapi ini disebutin di sini. Ya, niscaya apa dikatakan? Niscaya kamu mendapat petunjuk. Nah ini kata Yahudi, kata Nasrani. Kalau masuk agama mereka, berarti mereka mendapat petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk rusak, saudara-saudara. Petunjuk sesat. Ya, nunjukin nggak bener, nunjukin bengkok. Itu mereka. Walaupun mereka mengaku benar secara pandangan Islam, mereka itu, ayo masuk agama kita, kamu mendapat petunjuk. Petunjuk menuju yang bengkok itu, ya, petunjuk menjerumuskan. Maka disuruh jawab nih, katakanlah tidak katanya, jangan mau diajak ke Yahudi atau Nasrani. Tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Nah ini yang lurus ini. Nabi Muhammad ini umat Islam mengatakan kami mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Nabi Ibrahim nggak pernah menyekutukan Allah. Kan Nabi Ibrahim juga diakuin sama orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah tuh nggak ketinggalan. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim beragama Yahudi, orang Nasrani lain lagi. Kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Kata orang Arab yang musyrik begitu juga. Nabi Ibrahim ya beragama mereka.
Maka Allah sindir, Nabi Ibrahim gak menyekutukan Allah. Nah, ini serangan buat orang kafir Mekah. Ya. Jadi cuman ngaku-ngaku doang. Ya, ini memang Nabi Ibrahim sosok Nabi yang ya diikutin lah. Beliau kan dikatakan ya, orang yang paling lulus dalam ujian-ujian yang Allah berikan. Maka beliau Allah angkat imaman, pemimpin agama. Ya. Dan anak-anaknya banyak ini jadi nabi. Nabi Ibrahim. Semua keturunan beliau itu. Bani Israel, kan Nabi Ibrahim punya anak, ya Ismail. Kalau Ismail ini turunan orang Arab ini. Dan akhirnya melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dari ibu Sarah punya anak, namanya Ishak. Nah ini keturunan Bani Israel. Ishak punya anak, namanya Yakub. Yakub dijulukin Israel. Yakub tuh namanya selain Yakub disebut Israel. Anak-anaknya Bani Israel. Ya, itu Yakub. Yakub punya anak entar namanya Yusuf. Terus sudah turun, entar ada Nabi Musa. Termasuk Nabi Isa, keturunan beliau. Bani Israel. Cuma Nabi Muhammad doang deh keturunan Ismail dari suku Arab itu. Jadi ada pecah untuk kedua itu antara Ishak dan Ismail. Dari Ishak nanti akan melahirkan keturunan Bani Israel, dari Ismail melahirkan keturunan bangsa Arab. Ya. Jadi mereka ketemu di satu kakek, namanya Nabi Ibrahim. Maka beliau itu disebut Abul Anbiya, bapak para nabi-nabi. Karena banyak nabi-nabi dari keturunan beliau. Memang beliau berdoa itu, minta dijadikan anak keturunannya imamah sebagai pemimpin agama. Allah terima benar-benar ya, yang lurus, yang baik jadi imamah. Tapi orang Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad yang nakal-nakal disi pengacau ya. Kemudian saudara-saudara di ayat selanjutnya 136, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Yaqub wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, ini katakanlah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan tuh kepada orang Yahudi yang membandel, yang masih membantah begitu. Katakanlah hai orang-orang mukmin. Nah, ini yang Allah suruh nih Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang yang beriman ini. Ya. Kalau tadi orang Yahudi sudah dipojokkan lah dengan argumen. Nah, sekarang nih orang Islam disuruh ikrar. Orang Islam disuruh ikrar begitu. Katakanlah hai orang-orang mukmin. Jadi kalau orang Yahudi ogah ngikutin agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Muhammad, ya sudahlah, kamu aja nih wahai orang Islam, ayo nyatakan ikrar biar mereka dengar begitu. Kami beriman kepada Allah. Ini ikrarnya nih orang Islam yang Allah suruh. Dan apa yang diturunkan kepada kami, ya, itu Al-Qur'an. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, suhufi Ibrahim itu. Hebat banget ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Allah suruh supaya orang Islam mengakui ya Nabi Ibrahim dan kitab yang Allah turunkan. Begitu. Ini kan suatu gambaran bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad emang pas dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kita disuruh mengakui kitab Nabi Ibrahim. Jadi disuruh apa? Yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak begitu. Yakub dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Orang Islam disuruh percaya, ikrar, mengakui kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu kan satu nilai lebih itu, bahwa agama Islam ini lain daripada yang lain ini. Bukan kayak mereka malah membenci. Itu orang Yahudi menuduh Nabi Isa anak haram. Dia nggak mengakui kitab Injil, orang Yahudi. Justru kan orang-orang Yahudi dulu membunuh Nabi Isa, tapi kan Allah angkat beliau, ingin membunuh.
Adapun agama Islam semuanya diakuin. Ya. Ini yang namanya istilahnya sportif, mengakui Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Dulu Allah turunkan kitab suhuf beberapa lembaran. Ya. Kemudian Nabi Musa Allah turunkan dulu kitab Taurat. Nabi Isa Allah turunkan kitab Injil. Kita akuin, bahkan termasuk rukun iman begitu. Ya. Itu hebatnya Islam itu. Itu udah satu nilai tambah sendiri itu. Ya. Serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Pokoknya apa yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dalam bentuk suhufkah, kitabkah, kita percaya. Kita percaya. Ya. Gitu. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dalam segi akidah nggak beda-bedain, sama semua. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu nggak mengakuin nabi yang lain. Yahudi nggak mengakuin akidah Nabi Isa, agama Nabi Isa. Ya. Jadi Islam doang itu yang mengakui seluruh nabi-nabi dan kitab yang Allah turunkan. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ya. Itu la nufarriqu baina ahadim minhum, nggak beda-bedain. Artinya tuh semua nabi-nabi bersumber dari Allah. Ya, bersumber dari Allah, nggak dibeda-bedain. Satu sumber, walaupun dalam tingkatan ada beda begitu. Misalnya Nabi Muhammad nabi paling mulia lah di antara Rasul, yaitu wajar. Tapi dalam segi agama, dalam segi akidah sama. Ya, semua nabi-nabi karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la nufarriqu baina ahadim minhum. Ayat semacam ini di ayat yang lain ada juga itu. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Wa nahnu lahu muslimun. Ya, dan kami kepadanya muslim, patuh, berserah diri. Jadi saudara-saudara, bukan main ini Al-Quran, membeberkan kebenaran agama Islam dan kerusakan agama selain Islam. Ya. Terakhir, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Kalau orang Yahudi, kalau orang Nasrani beriman seperti berimannya orang Islam, seperti berimannya orang Islam, maka ya berarti dia ngikutin petunjuk yang benar. Kalau enggak, ya mereka salah terus. Dan ini akan berakibat ya percekcokan, pertengkaran, permusuhan, tak terelakkan, begitu. Nah. Jadi dikatakan maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Faqad ihtadaw. Tapi wa in tawallaw, kalau mereka ogah masuk Islam, tetap mempertahankan agama Yahudi, tetap mempertahankan Nasrani. Apa yang terjadi di sini? Nah, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Allah udah bilangin, mereka bakalan musuhin. Hum fi shiqaq begitu. Hum fi shiqaq, fa innama hum fi shiqaq. Jadi mereka akan menyusahkan kita, masyaqqah, shiqaq ini. Selalu begitu. Ya hampir akhir zaman dah, sampai akhir zaman terjadi terus. Ya. Mau dikata saingan, mau dikata permusuhan, terserahlah antara ini agama. Dulu ada perang salib, perang agama itu, nggak main-main itu. Ya. Ya mau dibilang apa ini sulit dielakkan. Agama kan sesuatu yang mahal. Pernah kan saya katakan dalam khutbah bahwa yang paling mahal yang kita miliki bukan harta, bukan jabatan, bukan ini, bukan itu. Yang paling mahal kita milikin agama Islam. Sampai sekarang rawatlah nih agama. Pegang erat-erat sampai kita meninggal beragama Islam, husnul khotimah. Lihat di zaman Nabi. Lihat di zaman Nabi yang namanya hijrah. Mereka lahir di kota Mekah. Mereka tinggalkan tuh kota Mekah. Demi apa? Demi agama.
Di Mekah ada lahannya, di Mekah ada tempat perdagangannya, di Mekah tempat kelahirannya ditinggalkan demi agama. Bukan main, saudara-saudara. Jadi agama tuh mahal. Karena ini memang agama paling mahal, ya terjadilah gesekan. Allah sudah bilang ini, kalau mereka tidak mau masuk Islam, fa innama hum fi syiqaq. Ya. Maka mereka akan berada dalam permusuhan dengan kamu. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman bagi umat Islam. Allah bantu begitu. Allah bantu. Dikatakan nih, fasayakfikahumullah. Allah akan cukupin, Allah akan bantu. Ya, maka Allah akan memelihara kamu. Jadi memelihara kamu, memelihara umat Islam ini. Cuman masalahnya ya seperti di zaman Nabi, itu memang Allah pelihara banget. Orang-orang Yahudi yang di Madinah yang dulu berkuasa dalam segi ekonomi, persenjataan, keluar dari kota Madinah, terusir, berperang dengan orang Islam, kalah begitu. Karena Nabi Muhammad dengan pengikutnya emang orsinil, benar-benar membela Islam. Nah sekarang kebalikannya, tanah orang Islam diambil sama Yahudi. Itu Palestina. Orang Yahudi kan gak punya tanah, emang dia udah keluar dari situ. Itu kan bantuan Inggris, Islam lemah orangnya. Udah. Kalau dulu Yahudi keluar dari kota Madinah, sekarang kebalikannya, orang Islam keluar dari Palestina, terusir. Ya. Maka ada pengungsi-pengungsi Palestina di Lebanon, pengungsi Palestina di Syria, banyak itu. Pada kucar kacir udah orang Palestina, karena diambil tanahnya. Umat Islam dulu berperang mulu, cuman ya lemah. Ya ini gara-gara lemah, ya kesalahan mereka, jangan salahin orang. Ya. Karena mereka nggak dekat dengan Allah, mengikutin agama dengan sebenarnya. Ya. Jadi mereka tetap dalam permusuhan dengan kamu, maka Allah akan memelihara kamu. Itu ada jaminan, Allah akan bantu. Cuman bila mana mereka benar. Kalau mereka nggak benar, bagaimana mau dibantu? Allah berpaling. Ya. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mendengar ya doa kamu, mendengar apa yang dikatakan, maha mengetahui perbuatan kamu. Begitu saudara-saudara. Ya. Jadi inilah Al-Quran membahas tentang agama-agama, tentang mana yang benar, ya, tentang bagaimana nanti keadaannya, begitu. Yang penting sekali lagi saya bilang, yang paling mahal kita miliki sekarang, yang pasti bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat, tapi yang paling mahal yang kita miliki agama Islam. Maka rawatlah agama, pupuk agama ini biar awet, biar tumbuh sampai kita meninggal dunia. Jangan kita masih hidup agamanya hilang, bergeser. Itu seperti perempuan-perempuan yang saya bilang, perempuan orang Islam kadang-kadang tertipu gara-gara sering gaul dengan mereka. Ada istilah cilok, cinta lokasi, kawin dah dengan orang luar Islam. Ntar orang luar Islam ya tahu sendiri, balik lagi ke agama mereka, ketarik dah, berat dah ini. Ini kesalahannya di mana nih? Bukan kesalahan di itu anak doang sih, mungkin orang tua juga salah, turut andil. Maka dari itu harus kita pantau. Kalau kita punya anak perawan, nggak boleh sembarangan bergaul, harus tanya siapa temen lo, kerja di mana gitu. Kita ingetin jaga jarak, bilangin yang paling mahal kita milikin ini agama, bilangin aja begitu, bukan cinta, bukan harta. Cinta harta kita tinggal nanti, kalau mati udah ludes semuanya, udah gak ada gunanya. Cuman satu yang kita bawa, ini yang paling mahal, agama Islam. Lihat dulu para sahabat Nabi, rela mereka tinggalkan tempat kelahiran, rela mereka meninggalkan tempat lahan perdagangan mereka. Mereka rela meninggalkan harta mereka, satu demi apa? Demi agama.
bukan main, agama dibela benar-benar. Ini saudara-saudara renungan dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran tadi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman di dada kita sampai akhir hayat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti ayat 138, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ada yang bertanya, saya persilakan. Baik, saudara-saudara, mari kita akhiri dengan membaca Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pahala suratul Fatihah yang kita baca kepada ibu bapak kita, kepada guru-guru kita, kepada istri, ya, anak, keluarga yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.